Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita membahas materi yang keempat dari 13 materi yang akan kita lalui secara bersama-sama nanti, di mana materi keempat ini menyangkut pengembangan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran moral anak usia dini. Ya, tadi di pembukaan kuliah sudah saya sampaikan, sebetulnya urutannya itu dibalik ya, pendekatan dulu, baru strategi, metode, teknik, ya, taktik maupun model. Ya. Tetapi karena memang di buku referensi utama yang kita gunakan dalam perkuliahan ini membuat urutannya demikian, maka kita akan tetap mengikuti referensi yang ada ya. Baik. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa dengan judul pengembangan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran moral anak usia dini, hari ini kita sudah masuk pada materi tentang aspek-aspek dalam hal teknis pembelajaran. Ya, kalau pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, kita bicara soal konsepsi, kita bicara soal teori-teori, ya, yang mengkaji tentang moral, ya. Mulai dari hakikat moral, teori, kemudian kecerdasan moral menurut para ahli, ya, kemudian juga pemahaman dan penanaman nilai moral anak usia dini, di mana isinya kemarin sudah kita sampaikan juga bahwa tahapan pengembangan moral itu dimulai dari yang paling rendah, yang paling bawah, yaitu moral knowing. Kemudian selanjutnya naik kembali ke moral feeling, dan yang terakhir adalah moral action. Ya. Nah, hari ini kita coba mulai masuk pada tahapan di mana moral itu masuk pada aspek pembelajaran. Kalau sebelumnya kita banyak bicara soal moral dalam konteks nilai yang perlu dikembangkan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Nah, hari ini kita fokusnya di lingkungan sekolah atau dalam lingkungan belajar, ya, di mana ini sudah masuk pada aspek atau pada tema pembelajaran moral anak di sekolah, ya. Nah, ada istilah yang tadi kita sebutkan terkait dengan pendekatan, terkait strategi, metode, teknik, model, ya. Di mana ini sebetulnya istilah-istilah dalam proses pembelajaran ini sudah lazim kita dengar. Sudah lazim kita dengar dalam beberapa dalam beberapa proses pembelajaran, di antaranya adalah dalam model-model pembelajaran pada anak usia dini, ya. Nah, kalau diibaratkan piramida, maka yang paling atas atau yang paling tinggi itu adalah model, pendekatan, ya, mohon maaf, ya. Jadi kalau dibikin piramida itu yang paling atas itu pendekatan. Tadi sudah dijelaskan oleh penyaji kelompok 4 dan beberapa di antaranya tadi juga ditanyakan oleh audiens tentang pendekatan, ya. Pendekatan dalam pembelajaran itu sebetulnya dapat diartikan sebagai sebuah titik tolak, ya, atau sebagai sebuah sudut pandang, ya. Jadi sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jadi sesuatu yang kita jadikan sebagai titik tolak, yang kita jadikan sebagai dasar, yang kita jadikan sebagai pedoman, ya.
yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat umum. Jadi pendekatan itu sifatnya masih sangat umum sekali. Jadi suatu pandangan yang terjadi sesuatu proses yang sifatnya sangat umum, ya. Di mana pendekatan ini itu di dalamnya mewadahi, ya, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi atau melatari munculnya metode pembelajaran, munculnya strategi pembelajaran, ya, melatari munculnya model pembelajaran, ya, dengan cakupan teoritis tertentu. Artinya apa? Pendekatan ini satu sudut pandang yang digunakan dalam proses pembelajaran, di mana sudut pandang itu sifatnya masih sangat umum, di mana pendekatan ini itu melatari, nah ini ya, melatari munculnya metode, melatari munculnya strategi, melatari munculnya model, ya. Jadi kalau di kita tarik ke belakang, pendekatan ini sebetulnya ini wilayahnya filosofis, ya, wilayah filsafat, ya, wilayah di mana pendekatan itu dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan berbagai macam cara-cara yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Jadi sifatnya umum sekali, ya. Nah, pendekatan pembelajaran yang kita kenal dalam dunia pendidikan itu dibagi menjadi dua jenis kembali, ya. Jadi pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau yang berpusat pada siswa, atau sering kita sebut dengan student center approach, ya. Pendekatan yang berpusat pada siswa. Dan yang kedua, pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada guru, atau teacher center approach. Jadi dua hal ini yang dijadikan sebagai tolak ukur, yang dijadikan sebagai sudut pandang dalam proses menentukan, ya, melatar belakangi, ya, menjadi alasan orang untuk menggunakan proses, metode, strategi maupun model. Apakah kita berorientasi pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada siswa secara penuh? Artinya kalau berpusat pada siswa, guru itu hanya bertindak sebagai fasilitator. Semuanya diarahkan kepada siswa. Anak atau peserta didik atau siswa itu menjadi objek utama dalam proses pembelajaran, ya. Jadi menentukan perencanaan pembelajaran semuanya berorientasi pada siswa. Dan yang kedua, apakah pendekatan yang kita gunakan itu berorientasi pada guru, berpusat pada guru, ya, berorientasi pada aspek atau objeknya guru. Jadi semua pembelajaran atau semua suasana pembelajaran itu diarahkan semuanya pada teacher center. Jadi pada guru. Jadi siswa sebetulnya kalau dalam pendekatan ini lebih cenderung menerima, siswa lebih cenderung seperti sebuah gelas yang dituangkan air, ya. Jadi gelas itu kita ibaratkan siswa, sementara air itu proses yang diberikan oleh guru. Jadi siswa hanya betul-betul menerima. Nah, dua aspek pendekatan ini yang secara umum digunakan dalam dunia pendidikan kita atau dalam dunia teori pendidikan kita. Ya, jadi dua ini, apakah kita berpusat pada anak didik atau kita berpusat pada gurunya atau pendidik, ya. Kemudian yang kedua atau di bawah pendekatan tadi saya mengibaratkan sebagai sebuah piramida, ya. Kalau yang paling atas itu pendekatan, maka turunannya itu yang kedua adalah strategi. Ya, yang tadi disinggung juga oleh kelompok penyaji, ya, bahwa strategi pembelajaran itu adalah satu kegiatan pembelajaran, ya, yang harus dikerjakan oleh guru, ya, dan tentu juga oleh guru dan peserta didik, ya, guru dan siswa, agar tujuan pembelajaran itu
dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, ini ada kata kuncinya, agar pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ya, maka strategi pembelajaran itu sesungguhnya itu adalah cara-cara praktis, cara-cara efektif dan cara-cara efisien agar sumber daya yang kita gunakan itu betul-betul dapat diberdayakan, dapat dilakukan dengan baik sehingga pembelajaran itu tercapai. Nah, selanjutnya ya, bahwa dalam strategi pembelajaran itu sebetulnya terkandung sebuah proses atau makna perencanaan. Ya. Artinya bahwa strategi itu sesungguhnya bersifat konseptual, bersifat konsepsi, bersifat teoritis, ya. Tentang apa? Tentang keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang pendidik atau guru dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Jadi strategi itu sesuatu yang sifatnya konseptual, tentang keputusan-keputusan, tentang rencana-rencana, ya, tentang cara-cara yang digunakan untuk sebuah proses pembelajaran. Ya, kita break sebentar ya, karena di tempat saya azan ya. Kita break sekitar 2 menitan ya, 2 menit sampai 3 menit ya. Pak, maaf Pak, suaranya Pak. Oh ya. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Tadi kelupaan unmute. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran tadi kita kembali ya, dibagi menjadi 2 lagi ya. Ada strategi pembelajaran dilihat dari cara penyajian dan cara pengolahannya. Itu ada strategi pembelajaran induktif, jenis pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Jadi ada umum khusus, ada khusus ke umum. Nah, kalau Anda sering ke toko buku, di bagian pendidikan itu biasanya akan banyak terlihat di rak-rak buku itu strategi pembelajaran aktif atau active learning, ya. Yang paling terkenal di buku referensi pendidikan itu adalah 101 strategi pembelajaran aktif yang ditulis oleh Melvin L. Silberman, ya. Itu buku yang banyak digunakan oleh para guru, oleh mahasiswa, oleh peneliti, ya, dalam usaha untuk mencapai pembelajaran efektif. Ya. Strategi pembelajaran aktif itu kalau kerujukan pendekatannya berarti pendekatan student center, ya, berorientasi pada murid atau pada siswa atau peserta didik, di mana strategi pembelajaran aktif itu menjadikan suasana pembelajaran itu sangat menyenangkan, tidak membosankan, ya. Itu kemudian
buku-buku tentang strategi pembelajaran aktif itu banyak diburu oleh mahasiswa, oleh para guru yang berkepentingan dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian yang ketiga turunannya ya, ini urutannya ya, urutannya setelah pendekatan, strategi, baru metode, ya. Jadi metode pembelajaran itu sesungguhnya diartikan sebagai satu cara yang digunakan ya untuk mengimplementasikan rencana-rencana ya. Kalau tadi strategi itu adalah konsep apa namanya, strategi itu masih bersifat konseptual, maka kalau metode ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strateginya. Jadi sederhananya adalah metode itu cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis, ya, sehingga apa, tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, secara umum kalau bicara metode, maka yang paling cepat terngiang di memori kita itu ya metode pembelajaran yang sering kita gunakan. Yang paling umum adalah metode pembelajaran apa? Metode pembelajaran ceramah. Yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya metode pembelajaran ceramah, ya. Kemudian metode pembelajaran demonstrasi, diskusi yang tadi barusan kita lewati, simulasi, ya. Kemudian pengalaman pembelajaran di lapangan, brainstorming, debat, simposium dan segala macam itu metode. Itu sudah cara yang praktis, ya. Cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana-rencana yang disusun dalam bentuk strategi. Nah, itu baru metode. Misalnya strategi pembelajaran active learning, role playing misalnya. Role playing itu adalah sama seperti mirip sosiodrama ya. Nah, metode pembelajaran yang digunakan tentu akan berkolaborasi atau apa namanya akan memadukan antara metode ceramah, metode demonstrasi dan metode sosiodrama. Nah, jadi metode itu sudah cara-cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana. Ya, kemudian ada istilah teknik, ya, ada istilah taktik. Ya, teknik itu lebih kepada apa namanya cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Kalau metode itu masih cara yang digunakan untuk melaksanakan rencana, kalau taktik atau teknik itu lebih kepada cara yang digunakan, metode yang digunakan secara spesifik, ya. Misalnya penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya yang relatif banyak itu akan membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya teknik ini berbeda kalau kita mengajar pada siswa yang jumlah siswanya terbatas. Nah, itu juga guru harus punya metode berceramah yang betul-betul efektif agar jumlah kelas yang banyak menghadapi jumlah kelas yang banyak dengan menghadapi jumlah kelas yang sedikit. Nah, itu setelah metode, teknik dan taktik atau teknik. Kemudian yang terakhir adalah model. Nah, ini sebetulnya jarang digunakan, tetapi pada pembelajaran pada level-level misalnya tertentu, model ini banyak digunakan untuk memudahkan juga, ya, karena sesungguhnya baik pendekatan, strategi, metode, teknik itu semuanya atau model itu semuanya atau hakikatnya adalah upaya untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran, ya. Nah, model ini sebetulnya lebih kepada apa yang menjadi rujukan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu dalam beberapa referensi misalnya model itu kan dikelompokkan dalam beberapa aspek, misalnya model pembelajaran interaksi sosial, ya, model pengolahan informasi, kemudian model apa namanya personal humanistik misalnya, ya, atau model modifikasi tingkah laku. Nah, model-model ini sebetulnya digunakan untuk tadi memudahkan segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh guru kepada murid, ya. Nah, itu terkait dengan model, terkait dengan pendekatan,
strategi, metode, teknik, dan model. Ya, urutannya jangan terbalik ya. Saya berharap di kelas PIAUD 1 ini, ketika mendengar istilah-istilah yang kita sampaikan tadi, yang kita pelajari ini, jangan sampai terbalik menyebutkan, atau jangan sampai salah sebut untuk ukuran-ukuran tertentu. Ya. Jadi jangan sampai menyebutkan model dengan metode, jangan sampai menyebutkan strategi dengan model. Ya. Karena itu punya pengertian sendiri, punya penjelasan sendiri, meskipun itu hakikatnya sama. Ya, hakikatnya itu sama, adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar efektif, efisien. Ya, gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan urutan pendekatan strategi, metode, dan model? Ada? Cukup? Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit. Sekarang kita masuk ke pembelajaran moralnya, ya. Kita masuk ke pembelajaran moralnya. Tadi disampaikan oleh kelompok 4 bahwa ketika orang atau guru itu memutuskan memilih pendekatan dalam pembelajaran, sesungguhnya guru itu mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dasar atau hal dasar yang perlu dipertimbangkan guru atau pendidik dalam memilih, dalam memutuskan menggunakan pendekatan apa, memutuskan menggunakan strategi, teknik, metode, dan model apa, maka guru harus punya. Ya. Yang pertama kali yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika orang mau pilih model apa, pendekatan apa, adalah guru harus memiliki pengetahuan tentang belajar dan perkembangan anak. Pada poin ini, guru itu harus paham dulu apa makna hakikat belajar, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam belajar, teori-teori belajar. Kemudian juga guru harus paham dengan aspek perkembangan anak. Entah itu aspek moral, agama, sosial, emosional, bahasa, kognitif, seni, ya, yang kemarin awal kita sebutkan, harus paham itu dulu guru. Sehingga nanti ketika memutuskan pakai metode apa, guru itu sudah siap. Oh, ketika saya pakai metode ini, maka aspek yang harus saya sentuh itu ini. Alat yang saya gunakan itu ini. Ya, siswa atau peserta didik pada saat saya memberikan metode ini, peserta didiknya harus seperti ini, seperti ini. Guru harus seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, pertimbangan guru dalam memilih metode itu adalah bahwa guru itu punya pengetahuan tentang kekuatan, tentang minat, tentang kebutuhan setiap individu anak dalam kelompok belajarnya. Jadi guru itu sudah paham, ini dari 16 anak ini 2 diantaranya punya masalah dengan motivasi belajar. 3 diantaranya punya masalah ketika kurang fokus dalam belajar. 4 diantaranya suka ketika belajar suka mengganggu temannya. Nah, guru tuh harus sudah paham itu. Harus sudah secara komprehensif punya pengetahuan itu. Jadi ketika memutuskan pakai metode ini, guru sudah punya caranya. Oh, ketika menghadapi anak yang seperti ini, ketika memutuskan model ini, maka saya harus memperlakukan anak itu seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, keputusan dalam pemilihan pendekatan itu atau pendekatan model strategi itu adalah bahwa guru harus memiliki pengetahuan tentang konteks sosial kultural di mana tempat anak itu berada. Tempat anak itu hidup, tempat anak itu dibesarkan. Guru harus paham itu. Ya. Harus paham budaya, harus paham sosial di mana anak dibesarkan. Kenapa? Karena ketika kita memilih strategi yang tidak tepat pada anak yang tidak tepat, pada anak tertentu di lingkungan sosial tertentu, maka kita sesungguhnya merencanakan sebuah pembelajaran yang tidak efektif. Maka kita harus betul-betul punya pengetahuan yang punya pengetahuan yang komprehensif tentang ini. Kalau misalnya kita memang bukan guru yang ditempatkan di sekolah itu, atau kita berada di luar daerah dan kita mengajar di tempat daerah yang berbeda, maka yang penting juga harus dipahami adalah bahwa kita harus tahu dulu anak itu dengan sosial kultural yang ada di lingkungannya, kita paham. Oh, dia berada di
lingkungan yang seharusnya kita perlakukan dengan begini. Oh, kita harus paham ketika lingkungan sosial kulturalnya begini, kita harus memperlakukan anak seperti ini. Mana kita harus ketika kita lembut, mana harus ketika kita tegas. Nah, itu keputusan-keputusan itu penting untuk kita perhatikan, ya. Kemudian terkait dengan pendekatan strategi, metode, teknik, model pada pengembangan moral pada anak usia dini itu, kita harus tidak boleh melupakan aspek kurikulumnya. Nah, ini yang biasa tertinggal, ya. Kita lihat dulu di kurikulum pendidikan anak usia dini itu, kita juga harus melihat aspek moral agama yang akan kita ajarkan. Tema apa yang menyangkut aspek moral, materi apa yang menyangkut aspek moral, ya. Dan itu harus penting, harus kita lihat dulu kurikulumnya, karena di satuan pendidikan anak usia dini atau satuan capaian aspek perkembangan anak itu ada beberapa indikator-indikator yang harus kita lihat dan harus kita jadikan pedoman dalam penentuan strategi, sehingga nanti ini tepat, ya, penggunaan pendekatannya tepat, penggunaan strateginya juga tepat, ya. Nah, salah satu yang juga penting diperhatikan dalam strategi pembelajaran moral pada anak di lingkungan belajar adalah bahwa yang paling berpengaruh tentu ya lingkungan. Artinya kita harus menyiapkan lingkungan pembelajaran itu lebih kondusif, edukatif, dan menstimulasi berbagai pengembangan. Artinya menstimulasi berbagai macam aspek perkembangan anak, ya. Kemudian juga guru juga harus siap untuk berkolaborasi dengan semua penyelenggara pendidikan AUD, dengan kepala sekolah, pemilik sekolah, dengan para rekan guru sejawat, dengan tenaga kependidikan di sekolah, dan juga dengan orang tua. Nah, ini kolaborasi ini harus kita lakukan ketika kita ingin memilih strategi pembelajaran moral pada anak. Kemudian baru menyangkut aspek teknisnya, ya ini apa? Menyusun program kegiatan ya yang bernuansa moralitas, atau menyusun program kegiatan bermain yang bernuansa penanaman moralitas, ya. Banyak sebetulnya strategi bermain, karena sesungguhnya anak itu belajarnya ya bermainnya itu untuk belajar. Itu satu term yang biasa kita dengar di pendidikan anak usia dini itu. Jadi menggunakan pendekatan bermain, ya. Kemudian menyusun program pembiasaan. Tentu dalam hal ini dalam penanaman pendidikan moral pada anak. Program-program itu harus disusun dengan baik untuk strategi untuk mencapai pembelajaran moral ini yang efektif, efisien. Maka susun dulu program pembiasaan, artinya menyusun sebuah strategi. Kemudian baru melakukan penilaian terhadap proses perkembangan moralitas anak. Setelah dilakukan perencanaan, pelaksanaan, baru yang terakhir adalah penilaian terhadap aspek-aspek yang kita kembangkan, dan dalam hal ini perkembangan moral. Dan tentu selanjutnya pada strategi pengembangan moral untuk anak usia dini, kita juga harus menyiapkan berbagai macam kegiatan, menyiapkan berbagai macam media pendukung, menyiapkan situasi, lingkungan, suasana di mana kita itu sesungguhnya akan membawa anak ke dalam situasi yang nyata, bukan pada proses pembelajaran, ya. Kemudian menyusun program kepemimpinan kelompok yang tentu dalam hal ini ingin melihat sejauh mana kerjasama antar anak-anak dalam situasi dunia yang nyata, ya. Maka strategi ini perlu untuk kita kembangkan. Kemudian yang terakhir adalah metode. Nah, ini yang tadi dibahas banyak terkait dengan beberapa pandangan terkait dengan metode, ya.
Secara umum, metode yang digunakan tadi disebutkan adalah metode bercerita. Nah, ini kan sebetulnya metode secara umum digunakan guru dalam proses pembelajaran di level anak usia dini, ya. Karena dengan bercerita itu sesungguhnya kita itu sebetulnya akan mengkomunikasikan nilai-nilai budaya, mengkomunikasikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, ya. Di situ juga akan ada penanaman nilai etos kerja, ya, toleransi, yang kemarin kita bahas, kesetiakawanan. Kemudian juga di sana akan mengembangkan aspek fantasi anak. Dengan bercerita, anak itu akan berfantasi ke dunianya, ya. Kemudian juga secara aspek kognitif, anak akan merekam cerita-cerita itu sehingga nanti pada akhirnya akan mampu mengembangkan dimensi yang lain. Artinya ketika kognitif merekam secara kognitif, maka yang lain akan mengembangkan aspek yang lain. Selain bercerita, tentu tadi juga disebutkan karya wisata, ya, mengajak anak untuk merangsang minat anak terhadap sesuatu itu dengan berkarya wisata, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya informatif, ya. Kemudian dengan berkarya wisata, sesungguhnya kita itu membantu mengembangkan aspek perkembangan sosial anak, membantu anak memperoleh pemahaman yang penuh tentang kehidupan manusia di dunia yang nyata, dengan berbagai macam pekerjaan, dengan berbagai macam komunikasi sosial di lingkungan masyarakat, ya. Nah, itu hal-hal yang ada pada metode yang digunakan untuk pembelajaran moral. Nah, yang terakhir tadi selain metode juga ada pendekatan. Nah, ini pendekatan ini juga menyangkut aspek yang banyak berorientasi tentu pada kebutuhan anak, ya. Yang tadi juga di slide atau di penyampaian saya pertama tadi ada yang berpusat pada anak, ada yang berpusat pada guru. Tentu kalau pendekatan yang ini yang kita maksud ini dalam buku ini adalah pendekatan yang berorientasi pada peserta didik atau student oriented, ya, atau student center, ya, yang berorientasi pada guru. Baik, saya kira itu saja pendalaman materi pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup, ya. Kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Ini sudah pukul 3.30. Kita masih ada waktu 1 jam, ya. Karena kuliah kita pukul 13.00 sampai pukul 16.20. Sekarang sudah pukul 3.30, ada waktu sekitar 50 menit lagi untuk masuk di e-learning, ya. Saya kira itu saja, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya kira itu saja. Kita lanjut ke e-learning. Kita ketemu di pertemuan minggu Senin yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tidak sampai 1 menit lagi. Saya duluan, Lip, ya.